sampai juga di dalam tahap perkembangan teknologi yang ada pada zaman kita sekarang, Bapak Ibu. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi harus untuk memudahkannya melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Atau bagi kita hamba Tuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus lebih memaksimalkan kita untuk bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu. Harus. Nah, untuk itulah kenapa Tuhan sudah juga memberikan kepada manusia itu, ya, pengetahuan. Hal ini terkonfirmasi dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 31. Yang saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu kan seturut dengan gambar dan rupanya. Gambar dan rupanya dalam bahasa lain imago Dei. Waktu Tuhan menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya, artinya di dalamnya manusia itu diperlengkapi dengan akal, pikiran, atau rasio. Di dalamnya juga Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia itu potensi. Bagaimana dia mempergunakan nalarnya, rasionya, pikirannya, dan juga bagaimana dia menggali potensi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, Bapak. Nah, kalau kita lihat kembali di zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, terlalu banyak contoh-contoh konkret tentang bagaimana Tuhan sudah menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sudah memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada manusia. Ambil contoh saja Bapak Ibu, waktu kisah air bah. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal supaya menyelamatkan dirinya dan anggota keluarganya dari kedinasaan akibat daripada air bah itu sendiri. Dalam hal itu Bapak Ibu, Tuhan sudah menentukan ukuran demi ukuran panjang lebar dari kapal itu sendiri. Ya, bahkan bahan bakunya pun juga sudah Tuhan siapkan. Alat-alat pertukangannya pun juga sudah Tuhan siapkan untuk dipakai oleh Nuh. Dan seperti kita tahu akhirnya jadilah Nuh membangun bahtera itu. Dan akhirnya memang Nuh dan anggota keluarganya selamat sedangkan yang lain binasa. Ini contoh bagaimana Tuhan memberikan pengetahuan dan teknologi pada zaman itu untuk membangun sebuah kapal besar. Ya. Yang kedua, waktu Musa membuat kemas suci di Keluaran pasal 25:9. Yang menjadi arsitekturnya adalah Tuhan sendiri dalam merancang setiap ruangannya, bahan bangunannya. Tuhan sudah merancang. Lalu Tuhan memberikan hikmat ide itu kepada Musa. Lalu terciptalah, terbangunlah kemas suci itu. Lalu diberkati, diurapi oleh Allah sendiri. Selanjutnya contoh yang ketiga Bapak Ibu dalam kitab 1 Raja-Raja. Waktu Tuhan memerintahkan Salomo membangun bait suci dan istana. Sama.
Tuhan yang sama juga telah memberikan hikmah dan pengetahuan kepada Salomo. Dia harus memulai dari mana dalam proses pembangunan dari bait suci dan istana itu. Ukuran panjang lebarnya, tinggi rendahnya, bahan bakunya, peralatannya sudah Tuhan ciptakan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari fakta-fakta di atas. Dapatlah kita ketahui bahwa teknologi sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia diciptakan. Dan lagi-lagi Tuhanlah sumber pertama dan utama daripada ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu. Lalu itu dianugerahkan kepada manusia. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya perlu menjelaskan dulu kepada kita tentang yang dimaksud revolusi industri yang terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1850. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah suatu perubahan besar yang terjadi dalam dunia industri karena kemajuan teknologi dalam mengelola sumber daya alam menjadi lebih simpel, ya, lebih cepat, lebih mudah, atau dalam bahasa lainnya, teknologi itu memudahkan dalam mengelola atau memproses sesuatu untuk bisa dinikmati oleh manusia. Contoh konkret, pada zaman ini muncullah penggunaan mesin uap yang digunakan sebagai bahan yang mana mempergunakan bahan baku batu bara dalam, ya, memproduksi barang-barang tekstil. Jadi Bapak Ibu contoh paling konkret, pembuatan bahan baku pakaian kita, ya. Di zaman revolusi industri ini tidak lagi pakai manual, tapi sudah pakai teknologi yang lebih canggih. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkembangan teknologi di era revolusi industri dibagi dalam 4 kategori. Ada revolusi industri tahap 1. Ini terjadi di Inggris pada abad yang ke-18. Di mana para ahli menemukan tentang penggunaan mesin uap dan sinar X. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, sinar X ini kan dipakai untuk kalau orang mengalami penyakit kanker, maka sinar X ini sangat membantu di dalam ilmu kedokteran. Yang berikutnya adalah pengembangan bibit baru yang unggul. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu, kalau di kampung saya, kalau panen itu 1 kali setahun. Karena padi yang ada pada zaman itu hanya bisa, ya Bapak Ibu, ditanam dan dipanen 1 kali setahun. Tapi salah satu berkat revolusi industri tahap 1 ini Bapak Ibu, muncullah padi. Yang mana Bapak Ibu? Ya, ada jenis padi 1 kali tanam, tapi panennya bisa lebih dari 1 kali. Berarti bisa jadi 2 kali. Nah, waktu itu di kampung saya itu mulai dipakai oleh banyak para petani. Sehingga berubah sistem pertanian waktu itu. Kalau zaman yang lama memakai model bibit padi 1 kali tanam, 1 kali panen. Tapi dengan adanya bibit padi yang unggul ini, Bapak Ibu 1 kali tanam, 2 kali panen.
Dan padinya juga tidak terlalu tinggi-tinggi. Kalau padi yang lama itu masih tinggi-tinggi. Nah itu saya masih ingat itu. Tentang ya munculnya bibit unggul. Termasuk juga misalkan penggunaan pupuk kimia. Mulai ada perubahan menjadi lebih baik. Kalau dulu sebelum revolusi industri, jarang petani memakai pupuk kimia. Tapi sejak adanya revolusi industri, mulai penggunaan pupuk kimiawi. Artinya Bapak Ibu, ya para petani waktu itu mudah merawat tanaman padinya. Ya, karena kita dibantu dengan pakai pupuk kimia, ada yang namanya ya saya lupa namanya ya, nama-namanya. Tapi intinya pupuk kimia itu menolong supaya pertumbuhan misalkan padi itu bisa lebih cepat, ya bisa lebih kuat, hasilnya juga bisa lebih maksimal. Nah kalau dulu ya saya katakan tadi Bapak Ibu jarang orang pakai pupuk kimia untuk menanam padi. Pokoknya kalau sudah ditanam ya udah selesai. Jadi perawatannya hanya apa? Ya yang penting distribusi lalu lintas air cukup itu aja selesai. Sehingga memang hasil panennya juga tidak terlalu maksimal. Tetapi dengan adanya pupuk kimia dan obat-obatan hama, hasil panennya jauh lebih baik. Nah itu kira-kira di dalam bilang pertanian Bapak Ibu. Nah revolusi industri tahap pertama ini berlangsung antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Lalu tidak lama kemudian berkembang namanya revolusi industri tahap 2. Ini adalah kelanjutan dari revolusi industri tahap 1. Di mana dalam konteks ini Bapak Ibu mulai diprakarsai dari Inggris abad ke-18 dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Revolusi yang kedua ini terjadi pada abad ke-19, akhir abad 19, di mana mesin-mesin produksi yang mempergunakan tenaga listrik mulai makin masif, mulai makin banyak digunakan dalam kegiatan produksi secara massal. Kalau di dalam perkembangan teknologi informasi, di dalam tahap revolusi industri kedua inilah Bapak Ibu muncul pesawat telepon. Belum dalam bentuk handphone, belum. Masih dalam bentuk telepon rumah. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat itu. Ya, kalau kita pada zaman itu masih sangat minim orang punya telepon rumah. Yang ada mungkin baru kantor-kantor pemerintah. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat bentuknya. Ya, telepon yang muncul pada saat ini, zaman ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita mencet nomornya itu agak berisik dia. Karena harus diputar. Kan gitu. Nah, mobil juga mulai muncul. Pesawat terbang juga mulai muncul. Tapi belum memakai teknologi yang semodern sekarang. Belum. Memang dampak dari revolusi industri tahap 2 ini mengubah wajah dunia ya menjadi lebih baik. Manusia makin bisa mengefektifkan penggunaan waktu. Berangkat dari kota A ke kota B tidak perlu harus dengan waktu yang lama, tapi bisa dengan mempergunakan ya alat kendaraan, pesawat terbang ataupun juga mobil. Tidak lama kemudian muncul yang namanya revolusi industri tahap 3 yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri. Apa yang muncul pada masa ini? Mulai muncul otomatisasi yang berbasis komputer dan robot. Itu yang sangat terasa muncul dalam era revolusi industri tahap 3. Bahkan Bapak Ibu, peralatan industri juga sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun mulai mempergunakan komputer. Ada kemajuan nih, ya, atau lebih dikenal dengan istilah komputerisasi.
Periode ini terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 2010, melahirkan inovasi perkembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras. Kalau dalam dunia pendidikan, dulu ya di Fakultas Ekonomi itu Bapak Ibu ada namanya fakultas apa jurusan akuntansi. Ya, tapi berkat revolusi industri tahap 3, jurusan akuntansi itu mengalami kemajuan menjadi ya akuntansi komputerisasi. Nah, itu berkat dari revolusi industri tahap 3 di dalam dunia pendidikan. Dan sekarang kalau kita lihat itu makin lebih maju lagi ke zaman sekarang ini. Nah, lalu muncul namanya revolusi industri tahap 4. Ini terjadi di Jerman tahun 2011. Yang ditandai dengan revolusi digital, di mana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, robot kecerdasan buatan semakin muncul. Teknologi nano, bioteknologi, dan teknologi komputer kuantum, ya, semakin masih dipergunakan. Dari sinilah sampai hari ini, teknologi yang berbasis internet makin masif, makin banyak kita pakai dan kita pergunakan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan daripada teknologi itu sebenarnya terus-menerus mengalami perubahan, terus mengalami kemajuan. Dan kita bersyukur, ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada manusia itu, sehingga selalu ada kemajuan di dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, hal lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang juga saya kira perlu kita pahami, ya,